kepada kita semua. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di bulan Oktober, tanggal 26 Oktober 2023 bertepatan dengan Rabiul Akhir. Orang nyebutnya juga Rabiul Tsani. Rabi asal kata seperempat, As-Tsani yang kedua, atau al-akhir, karena gak ada salis, awal sama akhir. Jadi kalau setahun dibagi 4, maka jatuh bulan yang ketiga, Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan sekarang Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Pada bulan Rabiul Awal itu lahir sosok manusia yang paling mulia akhlaknya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Jadi kalau dihitung dari kelahiran Rasulullah sekarang sudah terlewati 1452 tahun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat dan karunia Allah yang paling besar, yang jumlahnya miliaran, bahkan manusia nggak bisa ngitung. Wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu nggak mampu. Maka nikmat dan karunia yang paling besar adalah bi'tsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya Allah sebutkan ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Rasulullah illa rahmatan lil alamin, kecuali memberikan rahmat untuk seluruh alam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, ternyata ini bukan isapan jempol. Jadi kelahiran Rasulullah sudah ditunggu 600 tahun sebelum kelahirannya oleh Nabi Isa. Karena selisih dari Nabi Muhammad ke Nabi Isa itu 600 tahun. Bahkan kelompok dari kaum Bani Israel pun menunggu. Kelompok-kelompok Hawari pun juga menunggu. Apa buktinya? Terdapat dalam surat As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa 600 tahun sebelum kelahiran Rasulullah sudah menyambut kelahiran Rasulullah dengan mengatakan wa idh qala Isa ibn Maryam, dan tatkala Isa anaknya Maryam, wa idh qala Isa ibn Maryam berkatanya ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Jadi Nabi Isa juga disuruh untuk menyempurnakan akhlak dan tauhidnya kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, saya ini adalah hanya utusan Allah untuk kamu sekalian. Jadi tidak lebih dari itu. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang saya ini membenarkan kitab yang datang sebelumku namanya Taurat. Bukan hanya itu,
wa mubashshira, dan memberikan kabar gembira, bi rasulin, dengan seorang utusan, yang min ba'di, yang datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Muhammad. Nabi Muhammad itu namanya banyak. Ada Ahmad, itu menggunakan ismu tafdhil, superlatif, paling terpuji. Ya, kalau beautiful, most beautiful, yang itu. Ada namanya Muhammad, dari asal kata hamidah, artinya terpuji. Kalau Muhammad, banyak baiknya dalam segala aspek. Kalau orang namanya Muhammad, harus segala aspek baik. Mudah-mudahan yang namanya Ahmad, Muhammad, segala aspek baik. Amin. Kalau namanya Hamid kayak saya, itu cuma satu aspek baiknya. Kalau ditazkir, Humaid, kecil baiknya. Kalau Humaidi berarti kecil baiknya. Tapi kalau kecil, walaupun kecil kalau baik, luar biasa. Humaid, Hamid itu baiknya cuma satu aspek. Muhammad satu aspek. Ahmad paling baik. Humaid sedikit baiknya. Ya lumayan. Ya, orang kecil pun kalau baik kan luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jadi sudah disambut oleh Nabi Isa. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail alaihissalam, 30 generasi sebelum Rasulullah sudah menyambut kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ini? Ada dalam surat Al-Baqarah 129. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabiullah Ibrahim itu meminta pada Allah, Rabbana wa ba'ats fihim, Rabbana wahai Tuhan kami, wa ba'ats, utuslah, fihim kepada mereka, rasulan minhum, seorang utusan dari kelompok mereka, yatlu alaihim ayatika, yang nanti dia akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan kitab Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah yang terdapat dalam Al-Quran, wa yuzakkihim, dan akan mensucikan, berusaha membenahi hati sanubari manusia dari sifat hawajis, sifat iri, hati, dengki, sombong, merasa lebih. Itu dibenahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang ini akan kecewa dan sakit hati tatkala memiliki dua, merasa memiliki dan merasa lebih. Saat orang merasa memiliki, pasti orang akan merasa kecewa. Harta merasa memiliki, jabatan merasa memiliki, padahal semua titipan limited, waktunya akan tiba, akan diambil. Jadikanlah yang nempel pada kita ini sekedar amanah dari Allah Jalla Jalaluhu untuk mensejahterakan diri, keluarganya, dan orang lain. Insya Allah hidupnya akan berkah. Yang kedua, orang akan kecewa dan sakit hati tatkala tidak akan bisa hilang kalau orang itu merasa lebih. Kalau orang Jawa bilangnya rumongso, merasa lebih tua, merasa lebih pinter, merasa lebih gelarnya tinggi, merasa lebih berpangkat. Saat itulah orang tidak bisa memaafkan dan memaafkan. Dan kalau itu terjadi, yang ada cuma nyesek, capek, dan kesel.
Mudah-mudahan kita pelan-pelan bisa melepaskan itu. Amin. Amin. Sama ayat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Engkaulah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi kalau kita ibaratkan seorang dalang cerita tentang umpamanya Joko Tingkir, dalang aja bisa bikin skenario. Kapan Joko Tingkir lahir, musuhnya siapa, ibunya siapa, anaknya siapa, nanti kehidupannya akan bagaimana, itu Joko Tingkir pintar. Ya, dalam Joko Tingkir udah bisa skenario. Allah lebih tahu dari skenario. Wa ma makarullah wallahu khairul makirin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang perlu kita petik dari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada ontologi kan epistemologi baru aksiologi. Ya. Apa yang perlu kita ambil? Diutusnya Rasulullah itu bukan untuk merubah suku bangsa suatu wilayah, bukan merubah etnis, bukan merubah fisik, tapi untuk merubah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak itu apa? Jujur. Akhlak itu apa? Adil. Nah, itu simbol kejaksaan itu bangsa. Ya, mengambil dari akhlak Rasulullah. Akhlak itu apa? Amanah. Akhlak itu apa? Kasih sayang, the humanity. Kalau itu kita sanggup bumikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, maka kita akan mencapai negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun. Jadi Islam telah mengajarkan multikultural, bineka tunggal ika, dan kebinekaan. Multikultural adalah sebuah keniscayaan, wa ja'alnakum syu'uba wa qaba ila lita'aruf, dan kami jadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, tukar-menukar budaya, tukar-menukar ilmu pengetahuan, tukar-menukar teknologi, tukar-menukar kuliner, tukar-menukar bahasa. Yang nggak boleh tukar-menukar agama dan tukar-menukar istri. Ya, boleh. Lihat ta'arafu. Tidak cukup dengan mengatakan what is your name, where are you from, min maina anta, masmukum. Tidak cukup. Tapi lebih dalam dari itu adalah kajian, kemudian discovery, dan segalanya sampai menjadikan sikap dan bangsa kita. Jadi kebinekaan itu keniscayaan. Kita tidak boleh menghina suku lain. Oh Jawa, Jawi. Oh Sunda, Sundis. Atau suku atau bangsa lain, tidak. Karena itu kehendak dan iradat Allah. Kan saya lahir dengan suku Jawa, bangsa Indonesia bukan pilihan saya kan. Bapak juga demikian kan, betul kan? Ada yang lahir dengan suku Minang, bangsanya Indonesia, ibunya namanya Fatimah, ya bapaknya namanya Ahmad, kan bukan pilihan. Tapi itu adalah kehendak Allah. Kalau boleh milih, kita ingin lahir di Arab Saudi, masih bayi bisa bahasa Arab, dan anaknya Raja Fahd, sehingga 70 turunan nggak habis. Kan betul Pak? Tapi kan kita nggak bisa. Makanya itu different. Etnis, ras itu tidak boleh kita kemudikan, diolah-alik. Yang perlu dirubah adalah kita mensinergikan bagaimana agar kita bersuku berbangsa untuk saling tukar-menukar dengan dasar keadilan, dengan dasar kejujuran, dengan dasar kasih sayang, humanity, dengan dasar apa? Amanah. Itulah akhlak. Nah, saya mendefinisikan akhlak beda dengan yang lain. Apa itu akhlak menurut saya? Akhlak adalah satu nilai-nilai universal yang suku manapun, bangsa manapun,
agama manapun akan menerima itu dan butuh itu. Jujur, orang Islam butuh kejujuran. Selain Islam butuh kejujuran. Suku Sunda butuh kejujuran. Selain Sunda butuh kejujuran. Adil, orang Islam butuh keadilan. Orang non-Islam butuh keadilan. Orang Jawa butuh keadilan. Suku manapun dan bangsa manapun butuh keadilan. Kasih sayang di humanity, kemanusiaan, dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu dibutuhkan oleh setiap manusia, tidak peduli oleh siapapun, bangsa yang manapun. Maka kan di Indonesia, kalau kita ngambil konstitusi yang tertinggi Undang-Undang Dasar 45, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan harus dihapuskan. Ini pesan dan amanat konstitusi kita yang kita kudu, kalau dalam bahasa Betawi, merealisasikan itu lewat konstitusi yang ada dalam pasal-pasal, dalam batang itu, dan dalam aturan peralihan, dalam aturan tambahnya, kemudian dijabarkan lagi dalam undang-undang, dalam peraturan pemerintah, dalam kepres dan lain sebagainya. Arahnya ke situ. Jadi kita sepakat konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 landasan ideal Pancasila, karena kita jangan mendebatkan tentang instrumen, yang penting adalah isinya. Isi dari Undang-Undang Dasar 45, isi dari Pancasila adalah pesan dari Al-Quran. Itu sekedar instrumen. Kita ini sering ribut pada instrumen bukan isi, pada format bukan isi. Itu kan meributkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini kalau terlalu panjang dan bijaksana, tapi mari kita sama-sama membuktikan akhlak Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak, yaitu adil, jujur, kemudian amanah, kemudian ada yang dinamakan faqonah. Dan saya yakin seluruh kejaksaan orang faqonah semua punya visi-misi, punya analisa yang tajam, kemudian humanity, kemanusiaan, dan itu adalah dibutuhkan oleh setiap manusia yang mendiami bumi ini. Maka Islam mengajarkan kesetaraan, the equality. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama berdoa pada Allah Jalla Jalaluhu agar kita diberikan terang hati, apa yang diperoleh mampu mengimplementasikan, mengaktualisasikan di dalam kehidupan berbangsa bernegara yang kita cintai ini. Karena banyak ilmu bagus, tapi tanpa amal seperti pohon dari buah. Ya kan, al ilmu bila amal pas saja bila saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana a'malana. Ya Allah, berilah berkah-Mu wa sahih ajsadana, peliharalah fisik dan kesehatan kami. Wa nawwir qulubana, berilah cahaya hati kami. Wa najjih a'malana wa maqasidana, berilah kesuksesan setiap aktivitas dan cita-cita serta tujuan kami. Wastur auratina wa uyubana, tutuplah aib dan kekurangan kami. Wazid alaina ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, biridhaika wa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah. Ya Allah, jadikanlah perjumpaan kami ini perjumpaan yang penuh rahmat dan cinta karena Engkau. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan jadikanlah perpisahan kami ini perpisahan yang penuh pemeliharaan. Wala taj'al ma'ana wala fina syaqiyyan makhzuban mahruma, janganlah Kau jadikan masing-masing kami bersama kami orang-orang yang penuh percecokan, perselumuhan, permusuhan yang Kau haramkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.